Kemudian Yahudi Falasya ini kalau beribadah beda lagi nih bahasanya. Kalau tadi Amharic, Tadi pakai bahasa sehari-hari, komunikasinya pakai bahasa Amharic gitu kan. Tapi kalau beribadah dia ada apa namanya, bahasa namanya GS gitu ya, atau bahasa apa apa itu? namanya, eee, kalau bahasa di literatur bahasa Arab disebutnya Ja'ziyah gitu ya, Itu kayak doa-doanya GS. maksudnya? Ya mungkin begitu, Doa-doanya pakai bahasa itu? iya gitu Oh, kan, kalau ngobrolnya kayak pakai pakai bahasa bahasa Amharic. gitu ya. Tapi kalau ibadah pakai bahasa Kalau kita kan GS. misalkan sholat bahasa Arab, Iya, ngobrol bahasa bahasa Indonesia Indonesia gitu. kan Oh, gitu kan. kayak gitu ya? Iya. Tapi yang jelas kan ini beda nih. Iya. Selama ini kita taunya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Ibrani. Iya. Lah orang Falasya Kok beda? enggak, Iya, ya kan? ini aja udah janggal nih. Udah beda nih, Heeh. ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Aslih dan Yotfed yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atau saat ini kita kembali bersyukur pada Allah diberikan kesehatan di tengah maraknya hal-hal yang mungkin membuat kita sakit hati mungkin ya. Termasuk tentang yang sering kita obrolin di kesempatan kita kali ini tentang kondisi saudara kita di Gaza. Itu pasti sangat menyakitkan bagi kita. Terlebih mungkin kurang dari sebulan kita mendengar beberapa petinggi para pejuang di sana yang syahid insya Allah ya. Di antaranya juru bicara umat ini yaitu Hudzaifah Al-Kahlut dan bersama beberapa orang tercintanya, istri dan beberapa anaknya. Semoga mereka diterima oleh Allah sebagai para syuhada insya Allah. Amin. Baik teman-teman, sahabat asli dan Yotfed yang dimuliakan Allah, hari ini juga masih bicara tentang Palestina ya karena kita tidak akan lupa tentang satu petak tanah di sebelah sana itu insya Allah. Masih juga ditemani oleh guru kita Ustaz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala. Kita sambut Ustaz Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz. Ya tadi saya kasih mukadimah tuh Ustaz Mhm mhm. tentang kondisi ini kurang dari sebulan ya Iya akhir-akhir iya Desember iya. kemarin kita dikagetkan dengan sederet eh, komandan kali Mhm bisa bilang mhm. ya. Dan mereka boleh pergi tapi semangatnya nggak boleh pergi gitu Ustaz. Betul betul. Sampai di kita nih hari ini insya Allah. Iya iya. Iya sebenarnya, eee, hal yang biasa ya kayaknya ya, Mm-mm. eee, seorang yang berjuang justru dengan apa namanya, dengan kesyahidannya tuh jadi bukti gitu. Apalagi Hmm. kalau ada orang yang, "Ah, dia mah sebenarnya di hotel di Ya, mana," gitu kan. Lah itu buktinya tuh. Buktinya emang benar-benar mereka justru ada di lapangan kan. iya, Bukti ada di lapangan dan justru itu yang kalau para pejuang sendiri sih itu yang mereka harapkan justru kan syahid kan. syahid ya, kesyahidan ya. Kan nggak ada orang apa namanya dalam Islam orang yang berjuang, berjihad kemudian takut mati kan nggak ada. Karena dua-duanya artinya eh berakhir pada kematian atau tetap hidup pun Menang. semuanya adalah kemenangan gitu kan, atau kalau bahasanya Al-Qur'an kan ihdal husnayain gitu kan. Iya Salah betul. satu dari 2 Kebaikan. kebaikan kan gitu. Semuanya baik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kemarin di episode sebelumnya kan kita tentang masih tentang Zionis sih, Ustaz, Mhm ya. mhm. Tentang akal-akalan mereka tentang ya entitas-entitas bohong Iya yang diada-ada lah mungkin iya bisa dikatakan gitu. Apa obrolan kita episode kali ini masih seputar itu atau ada yang lain Ustaz mungkin iya. kita mau obrolin? Bismillah, kita mau masuk lebih dalam lagi nih, memahami tentang, pemikiran Zionism, Hmm. sejarahnya gitu ya. Artinya sejarahnya coba kita tarik ke belakang gitu kan. Hmm. Mulai awalnya adanya itu gimana gitu kan. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali mencetuskan idenya Oke. gitu kan. Tapi dari semua itu, eee, ada satu hal yang coba kita, apa ya, bisa kita katakan ini, istilah kuncinya kali gitu Hmm. ya. Ada satu istilah kunci yang penting untuk bisa dipahami ulang lah bahasanya gitu. Karena yang sudah ada Hmm. atau yang dipahami masyarakat hari ini pada Hmm. umumnya dan itu memang, buatan atau framing dari Zionis itu Zionis. sendiri, itu kan
memang proyek mereka untuk bisa mengaburkan gitu kan, untuk Mhm. bisa memasukkan pemikiran Zionism ke orang-orang gitu kan, ke siapapun lah Siapa? gitu. Nah, ini istilah yang harus kita coba pahami ulang lah mungkin gitu ya, Hmm. rethinking lah gitu. Istilah tentang sejarah Yahudi. Sejarah Yahudi sebagai ras atau sebagai agama maksudnya? Mungkin bisa dua-duanya, Dua-duanya bisa sekalian. dua-duanya. Atau memang jadi gini, sering bukan saling disalahpahami, sering diasumsikan Hmm. ketika seseorang menyebutkan sejarah Yahudi, Ya. itu seakan-akan diasumsikan sejarah Yahudi itu hanya ada satu gitu. Artinya gini, kalau kita berbicara tentang sejarah Islam lah gitu. Mhm. Kan ada pelajaran sejarah Islam gitu. Iya, banyak. Kan sebenarnya sejarah Islam itu Hmm. kaum muslim ini banyak, Iya, di berbagai penjuru dunia. berbagai penjuru dunia dan berbagai zaman. Iya, Oke. Artinya ketika masuk ke dalam sejarah Islam, ada sejarah kaum muslimin di Andalus misalnya, di daerah masing-masing ya. daerah masing-masing. Hmm. Ada sejarah kaum muslimin Indonesia, Nusantara ya, Nusantara. Nusantara misalnya gitu. Ada sejarah Daulah Abbasiyah, Betul. Daulah Umayyah. Artinya dalam satu wilayah tersendiri, Mhm. karena mungkin beda zaman pun Iya, sejarahnya berbeda gitu betul. kan. Sehingga kemudian ketika sejarahnya berbeda, ini kan kaum muslimin itu akan, ya orang yang ada di situ juga terpengaruh dengan peradaban yang Hmm. ada pada saat itu. Iya, yang Sehingga mendominasi ya. sehingga tidak bisa kemudian dipukul rata, Hmm. kaum muslimin tuh gini 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 gitu. Betul, betul. Nah, jadi nggak bisa disamain tuh. Ketika kita berbicara tentang sejarah Islam, oh ternyata banyak loh kaum musliminnya gitu kan. Nggak bisa digeneralisir kan. Nah, dia bisa dianggap cuma satu Cuma aja. satu. Oh, kaum muslimin, orang Islam itu orang yang apa, misalnya kita ambil satu fenomena di sejarah Abbasiyah atau apa gitu. Hmm. Kaum muslimin mah orang Islam mah begini 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 gitu kan. Dibawa sampai sekarang gitu atau dibawa ke belakang gitu. Ya nggak bisa. Beda ya, nggak Beda bisa. zaman, beda tempat gitu kan. Mhm. Motivasi, kemudian peradaban yang menaungi mereka, yang mempengaruhi kehidupan mereka berbeda gitu kan. Nah, begitu juga ketika berbicara tentang Yahudi. sejarah Yahudi. Oke. Karena masih bias juga nih sebagian kita. Lah iya, Hmm. orang Yahudi banyak di mana-mana, Tersebar juga ya. tersebar di mana-mana kan gitu kan. Mhm. Dan nah ini penting nih untuk bisa kita pahami. Mhm. Kenapa? Satu yang harus menjadi concern kita, harus kita pahami, eee, melawan musuh itu kan harus memahami musuh juga gitu kan. Iya. Jangan sampai kemudian melawan musuh dengan buta gitu. Melawan dengan buta itu ya gimana sih melawan dengan buta? Nggak tahu. Ya nggak bisa, Nggak bisa nggak ya. bisa. Orang kalau mau mukul aja ada 2 orang berantem, Heeh. yang satu bisa lihat lah gitu, Gitu yang tuh satu lagi. lagi buta gitu. Ya jelas Yang menang siapa? yang akan menang adalah orang yang bisa melihat gitu kan. Oh, iya. Kan karena yang bisa melihat dia bisa memposisikan diri, "Wah gimana biar nggak kena," gitu kan. Iya. Tapi kalau orang buta, gimana dia? Random. Random gitu Gerakannya kan. random. Jangan-jangan dia dipukul dari belakang, Iya. dek gitu kan. Atau jangan-jangan justru dia karena buta diarahkan oleh si yang tidak buta ini, yang bisa melihat ini Heeh. untuk mati sendirilah bahasanya gitu, kalah sendiri gitu kan. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuan podcast kita kan yang kita inginkan begitu, kita bisa Iya. memahami musuh kan gitu kan. Nah, salah Betul. satu ini hari ini kita coba bahas adalah masalah ini nih, di balik tabir sejarah atau Yahudi. istilah sejarah Yahudi itu bagaimana. Artinya Hmm. emang benar hanya ada Satu. satu sejarah Hmm. Yahudi gitu. Sehingga sejarah Yahudi yang satu itu kan, itu sejarah Yahudi yang satu itu mungkin diambil bener adanya ada gitu di fenomenanya ada, Hmm. realnya ada. Cuman kemudian digeneralisir, Iya. Dibuat umum. dibuat umum. Ini yang terjadi Yahudi di seluruh dunia gitu.
Padahal Wah, berbeda-beda dong. padahal beda-beda gitu kan. Kayak Jadi layaknya muslim tadi sejarah. nah, kan begitu kan. Ini coba kita apa namanya, coba kita bongkar lah gitu ya. Heeh. Contohnya begini, Hat. Kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya Yahudi lagi, kembali lagi ini juga kan masih bingung juga ya. Mhm. Sebenarnya kita yang harus tanya ini ke orang Yahudi. Iya. Ini Anda Yahudi sebagai kelompok agama atau sebagai kelompok ras? Oh, Iya kan? Yang iya harus iya. mendefinisikan mereka Mereka ya? sendiri. Iya. Masalahnya Jadi satu? sampai hari ini bahkan Heeh. Israel sendiri Oke. itu bingung mendefinisikan dirinya. Siapa? Apakah mereka kalau secara di tingkat kenegaraan aja gitu ya, Mhm. mereka bingung. Ini negara kita negara agamis, Apa? berbasis agama atau negara berbasis ras, kan gitu. Iya. Kalau berbasis agama, Heeh. mayoritasnya justru adalah orang liberal, sekular, Bukan Yahudi. ya intinya Yahudi KTP lah, Oh, iya. kagak ada agama apa, agamanya dipinggirkan gitu Oh, kan. iya iya. Tapi kalau dikatakan kalau mereka mencoba mendefinisikan diri Ras. mereka ras, lah rasnya banyak banyak tuh beda-beda saat Betul. ada Yahudi hitam gitu Mhm. kan, ada Ini bukan Yahudi rasis ya? bukan rasis gitu Emang ya. betul Memang ada adanya. begitu Heeh. Yahudi dari Ethiopia itu Falasha itu kan Mmm. berkulit hitam gitu ya. Kemudian ada Yahudi yang dari Arab gitu kan. Karena kalau namanya ras mah seharusnya mah secara fisik Sama. sama dong, kan gitu kan. Iya dong. Nah, ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah mereka sendiri Betul. yang harus mereka Mereka jelaskan. kesulitan mendefinisikan ya? Nah, gimana Hmm. orang orang manusia sulit atau gagal mendefinisikan dirinya Iya sendiri kan gitu kan. iya iya. Nah, balik lagi nih saat ke sejarah Yahudi. Mhm. Apakah ada memang benar-benar ada sejarah Yahudi yang satu? Mmm. Jawabannya adalah tidak. Oke. Karena pada faktanya Heeh. orang Yahudi banyak, Bermacam-macam di bermacam-macam mana-mana. dan ada di mana-mana. Oke. Bahkan sampai hari ini. Tersebar tuh Ustaz, di Tersebar di Eropa, di mana. mana-mana. Coba kita batasilah sampai eee, Israel berdiri atau sampai Israel berdiri awal-awal lah gitu. Kan 1948. Berarti kurang lebih kita tarik atau kita batasi sampai katakan 1960-an, 1970-an gitu ya. Itu proses-proses Israel atau proyek Zionis mencoba untuk memigrasikan Menghadirkan orang-orang menghadirkan gitu ya, orang-orang Yahudi dari belahan berbagai dunia macam. manapun ke tanah Palestina, kan Oke. gitu ya. Iya. Nah, kalau coba kita lihat, Mmm. banyak ternyata macam-macam. Setidaknya nih ya, coba ya, ada tadi kita sebut berkulit hitam, Falasha, apa namanya itu Ustaz? namanya Falasha? Yahudi Falasha, Falasha, dari Afrika lah intinya? dari Ethiopia, Khususnya Ethiopia? khususnya Ethiopia. Oh. Ini mereka pada asalnya gitu ya, Mhm sebelum mereka pindah ke Israel nih ya, mhm mereka di Ethiopia merupakan kaum minoritas. mhm. Yahudi nih, Mereka Yahudi? Yahudi, Heeh. eee, pakai bahasanya adalah bahasa Amharic, saya nggak tahu juga Mmm. itu, yang Amharic? jelas iya, Heeh. mungkin tapi ya bisa diasumsikan bukan, apa namanya, kayak bahasanya Mama Gufron gitu ya, beda gitu ya. Nggak paham juga saya kalau Iya. bahasa Amharic tuh. Tapi dia sehari-hari Heeh. ngobrol tuh pakai bahasa Amharic. Kemudian Yahudi Falasha ini kalau beribadah beda lagi nih bahasanya. Kalau tadi Amharic? Tadi pakai bahasa sehari-hari komunikasinya pakai bahasa Amharic gitu kan. Tapi kalau beribadah dia ada apa namanya, bahasa namanya GS gitu ya atau Bahasa apa apa itu? namanya, kalau bahasa di literatur bahasa Arab disebutnya Ja'ziyah gitu ya. Itu kayak doa-doanya GS. maksudnya? Ya mungkin begitu Doa-doanya pakai bahasa itu? iya gitu Oh, kan. kalau ngobrolnya kayak Pakai pakai bahasa Amharic. gitu ya. Tapi kalau ibadah pakai bahasa Kalau kita kan GS. misalkan sholat bahasa Arab, Ya, ngobrol bahasa bahasa Indonesia Indonesia gitu. kan Oh, gitu kan. kayak gitu ya? Iya. Tapi yang jelas kan ini beda nih. Iya. Selama ini kita taunya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani? Ibrani. Iya. Lah orang Falasya Kok beda? enggak, Iya, ya kan? ini aja udah janggal nih. Udah beda nih, Heeh. ya kan? Oke, ini satu nih ya. Secara kulit, kulit hitam. Udah pasti. Kulit Beda hitam. juga, Kulit hitam. Mereka hidup di pegunungan yang memang pada dasarnya masyarakatnya itu
masyarakat agraris, pertanian Mhm. dan primitif. Oke. Primitif, Sat. Artinya Primitif. belakang, primitif tuh nggak yang Bukan ke belakang banget, enggak, cuman intinya mereka tidak cenderung ada terpengaruh dengan, kemodernan lah gitu. iya. Hidupnya serba serba terbelakang lah kan gitu kan. Nah, ini Yahudi Falasya. Mhm. Ada lagi kalau kita coba Ke mana nih? geser nih ke Amerika misalnya. Ya ke Amerika, Sebelum Israel ada kan Amerika sudah ada pasti. dan sudah banyak sekali Yahudi di Amerika. Yahudi di Amerika, Mmm, ya jelas bahasanya, berbahasanya bahasa Inggris, kulitnya kulitnya putih dan mereka hidup dalam, peradaban masyarakat modern. modern. Mmm, Dianggap memang orang maju gitu ya kan, dengan kehidupan, apa ya, kalau pekerjaan sangat terpengaruh lah kehidupannya dengan mhm, kemajuan industri, iya iya, kemajuan gaya hidup dan seterusnya, heeh, kan gitu kan. lebih maju lah bukan primitif. Bukan primitif. Mmm, Beda nih, beda lagi. nih yang kedua udah beda. Heeh, Sekarang ada lagi Yahudi di Uni Soviet. Rusia hari ini Rusia, sekitar Rusia, kemudian, apalagi di Polandia, mmm, dekat-dekat situ tuh, lingkaran-lingkaran situ tuh, Ukraina, Ukraina gitu kan, agak-agak geser juga mau dekat ke Turki juga dan mmm, seterusnya tuh. Nah, ini beda lagi nih Yahudinya nih, bahasanya bahasanya mereka menguasai beberapa bahasa justru, oke, beberapa bahasa. Bisa mungkin, apa Inggris, namanya, bahasa Rusia, mungkin heeh, sebagian ada yang Inggris lah gitu ya. mhm, Ada bahasa Rusia, Ukraina, ada bahasa Turki, bukannya saling berdekatan saling kali secara berdekatan, geografisnya, betul, dan ada bahasa Yiddish. apaan lagi tuh, Set? Ana kagak tahu juga tuh, yang jelas bukan makoli-makoli gitu kan. Bisa jadi Tapi sih, dia intinya memang heeh, Yiddish ini bahasa yang sering dipakai oleh orang Yahudi di wilayah itu, oh Rusia, iya iya iya, Ukraina, Polandia gitu. Nah, mhm mhm. mereka hidup di tengah masyarakat yang beda kulturnya sama yang di Falasya atau di Amerika. Mereka hidupnya gimana? Bukan Ya, modern, bukan primitif tuh iya, berarti? kalau orang Eropa pada dasarnya mungkin modern gitu ya. Oke, Tapi kan berbeda tadi tuh, secara bahasa iya berbeda, iya, terus Uni Soviet juga apa namanya, dinamika politik, dinamika peradabannya agak beda gitu kan. mhm, Karena kan Uni Soviet sendiri kan, menganut ini ya, apa, apa namanya, komunis, nah komunis gitu heeh, kan. Beda nih dengan dinamika Eropa sendiri yang memang demokratis lah dan iya iya seterusnya kan iya, gitu kan. Nah, sekarang heeh, kalau coba kita kaitkan nih dengan Israel, dengan berdirinya negara Israel gitu ya, entitas Israel, kemudian ada proyek, ya jelas nih namanya proyek Zionism Israel itu, mhm, salah satu proyek besarnya adalah menaruh, mendudukkan gitu kan, mhm, orang asing ke tanah tanah Palestina, Palestina gitu kan, yang namanya pendudukan kan begitu. Maka mereka manggil mmm, manggil gitu kan, apa namanya, apa ya, diiklanin, iklannya apa gitu kan. Iklannya jelas bahwa yang kemarin sempat kita bahas ada ini nih, ada, janji Tuhan, iya, dibuat-buat bahwasanya orang Yahudi itu harus kembali ke tanah Palestina. yang Itu dijanjikan, ada tuh gitu mhm, kan. Cuman pada dasarnya mah, kembalinya, apa namanya, kehendak Tuhan aja. iya, Tahu-tahu nanti di situlah gitu. bukan diusahakan ya, Tidak diusahakan oleh usaha manusia. Ini diusahakan nih. Nah, ini mhm, tadilah kalau kalau katakan kita punya 3 sampel Yahudi nih iya, ya, Yahudi Falasya, Yahudi Amerika dan Amerika, ada Yahudi Soviet, Uni Soviet. Ini ketika mereka mhm, mendapatkan ajakan, panggilan, seruan buat ke untuk sana, bermigrasi ke Israel, mhm, reaksinya beda-beda, oh gitu ya? reaksinya beda-beda. Kayaknya kalau yang di Amerika nggak mau nih, karena dia udah lebih modern, Betul, ya nggak? karena mereka Heeh, kan merasanya, "Lah, ngapain lagi? udah hidup udah enak di sini." Iya iya sih, iya iya, Dalam bayangan mereka, di sono mmm, tempatnya beda, baru, jauh, mungkin mhm, secara budaya, kulturnya berbeda. betul, Belum dalam pikiran mereka, emang di sono akan aman, akan nyaman, kan gitu kan. iya iya, Orang kalau bermigrasi kan akan berpikir nggak seperti ada jaminan itu ya? nggak ada jaminan itu gitu. Mmm, Ya seiming-imingnya uang kalau kemudian
perang 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 perang, kan males, Sat. Betul sih. Udah enak ini, di Amerika hidup udah enak. Heeh, Makanya kemudian orang Yahudi Amerika ketika mendapat seruan, ajakan, ajakan itu heeh. ya, nggak ada yang terpikir untuk, "Ah, kita harus pindah." Enggak, Iya, yang enggan, ngapain gitu kan, udah nyaman. udah nyaman gitu Mmm, kan. Itu satu. mhm. Berbeda saat kalau kemudian kita Soviet, pindah ke Uni Soviet, heeh, ke Yahudi Uni Soviet. Yahudi Uni Soviet pada dasarnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di, pembahasan selanjutnya, dinamika, budaya, budaya, sosial, politik yang terjadi di Uni Soviet memang membuat orang-orang Yahudi ini agak tertekan. oh, Kenapa? Karena orang Yahudi itu pada dasarnya sangat eksklusif sekali. Mereka hidup sesama mereka aja, sesama mereka mmm, dan kemudian eksklusif. oke, Sehingga kemudian sulit untuk dipengaruhi atau sulit untuk membaur dengan yang lain, masyarakat lain. Makanya mhm, kemudian, apa namanya, ada perkampungan-perkampungan Yahudi eksklusif mhm, di daerah-daerah Uni Soviet, Polandia, klaster-lah. klaster-klaster itu gitu ya, yang disebut dengan ghetto. Mmm, Ghetto itu klaster eksklusif mereka gitu klaster. kan. Ini yang justru akhirnya orang Eropa juga males, Karena mereka karena mereka terlalu terlalu eksklusif. eksklusif, Oh, iya nggak iya. mau membaur. Mmm, Di samping itu orang-orang apa namanya, Eropa ya memandang orang Yahudi ini hina juga ya, hina, atau dalam rendahan, konteks sampah gitu iya, kan. Karena mereka ya tadilah dalam keyakinan orang Kristen itu atau orang Nasrani itu kan mhm, yang membunuh, iya, Yesus adalah Yahudi, Yahudi gitu kan. iya, Sehingga wah ini orang emang harus inilah, iya gitu-gitu kan. Ada sensi sendirilah iya, gitu kan. Nah, ketika orang Yahudi Uni Soviet ini ada ajakan untuk bermigrasi, nah, ya di satu sisi mereka ada tertekan gitu kan. iya, Wah, kita harus nyari tempat yang lebih baik gitu. Tapi mereka tahu tempat yang lebih baik adalah di Amerika. Secara kultur masih mirip gitu kan. ketemulah, Masih ketemu orang mmm, Amerika kan pada dasarnya juga aslinya dari orang-orang Eropa gitu kan. iya, Maka mereka ketika diajak untuk migrasi ke Israel, iya, menduduki Palestina, enggak. nggak mau juga tuh, San? Yang mereka inginkan, prioritas mereka bisa bermigrasi ke Amerika justru. Oh, malah Baru iya iya, nanti di satu titik nggak berhasil migrasi ke Amerika, baru tuh ya udah dah secara terpaksa pindah ke Israel, Palestina maksudnya gitu, Israel, Palestina Palestina. gitu. Itu itu karena di Amerika juga dia ditolak ya mereka? Ya Apa mungkin, gimana, San? apa namanya, mungkin ya kendalanya banyak gitu kan. Bisa Oh, kendala biaya juga betul betul atau betul. bagaimana dan seterusnya gitu kan. Tapi karena kadung udah hijrah gitu ya, Mhm mhm mhm. ya udahlah kita nempatin yang disediain aja kali Iya gitu. iya, secara Itu berarti terpaksa. campaign ya? Maksudnya mungkin kalau hari ini bisa gini kali, pakai billboard Bisa jadi. 5 menit ke stasiun Citayam, Iya, bisa jadi begitu, gitu kan. gitu kali ya? Iya, karena kan mau Oh, gimana pun orang tuh males kan disuruh pindah gitu kan, harus ada iya. motivasi kuat, "Gue mau pindah ngapain sih?" Kan gitu kan, harus ada motivasi kuatnya Apalagi gitu. tadi sorry Sat, apalagi di awal mereka ini Yahudi memahami Nah tanah itu nah kita masuk situ bukan waktunya nih sekarang. nah, itu, Oh itu, pemikiran itu, atau bahasanya apa ya, akidah itu gitu ya, keyakinan itu ya? keyakinan Heeh. itu sebenarnya masih ada sampai masih bertahan kuat gitu ya. Di awal-awal Israel ada? Enggak sampai awal abad berapa ya, 20 kali dah, atau akhir abad Lam 19. lama ya berarti? Lama, Mmm, artinya terjadi, apa namanya ya, pergeseran nilai. pergeseran nilai di tubuh para rabi. Oh Jadi iya, para rabinya juga di ini sesat. disesatkan Iya gitulah, iya. dizioniskan gitu. Iya iya Di iya. akhir abad 19 atau di awal abad 20 itu, baru tuh Oh rabi-rabi mulai merubah fatwa, merubah oh, nilai bahwasanya, oh memang kita harus bermigrasi ke, padahal nggak begitu. nah padahal nggak begitu. Berarti fatwa para ahli ilmu lah tanda Iya kutip itu iya, mempengaruhi ya? mempengaruhi. Mempengaruhi awam gitu. Betul, kan ya mereka tokoh gitu kan, Iya sih. dipandang, apa namanya, didengarlah Iya. ucapannya gitu kan oleh masyarakat. Nah beda lagi nih Sat, kalau Yahudi Falasya.
Yang di Ethiopia. yang di Ethiopia. Kayaknya lebih susah hidup di sana. Nah, kan mereka punya motivasi, dorongan kuat untuk Iya. pindah sebenarnya. Hmm. Di satu sisi memang mereka kehidupan secara ekonomi, secara sosial kesulitan. Susah ya. Kenapa? Karena mereka mengalami kelaparan, Heeh. dan memang di Ethiopia pada saat itu, wallah alam apakah sampai hari ini, yang jelas pada saat itu perang saudara terus Oh, berkepanjangan itu, gak kelar-kelar tuh ya. nggak kelar-kelar, Hmm. sehingga mereka punya dorongan yang kuat untuk kita harus mencari kehidupan yang lebih baik. Oke. Di mana tapi gitu kan. Wah, ada ajakan nih Oh, untuk bermigrasi ke Israel. oke, Ya oke. udah kita bermigrasi lah. Tapi sebenarnya Hmm. pada awalnya Heeh. Yahudi Falasnya tidak diakui Oh, sama Zionis ini sama Bang. Zionis. Karena Iya, iya, apa sih kurang dari look-nya aja misalkan gitu kali mungkin ya. begitu, Heeh. betul, betul, mungkin begitu. Itu apa namanya, agak cukup alot. Artinya di lingkaran rabinya ya, di lingkaran ahli ilmunya gitu ya, dan juga kemudian di Iya, lingkaran pemangku kebijakan. kebijakan politiknya juga, wah itu agak alot tuh. Hmm. Wah ini nggak bisa nih, gimana nih? Tapi di satu sisi memang mereka butuh orang Oh, lah, kalau kalah orang sama orang, kan orang Palestina udah lama ada kan, iya. banyak, beranak pinaknya banyak juga gitu Betul, kan. betul. Kalau tidak diseimbangi, bahaya. Mak Akhirnya mau nggak mau, mau nggak mau, ya udah terima ya, terima terima gitu. Intinya begitulah, singkat cerita begitu berarti kan. kan dari awal juga mereka udah paradoks tuh. San. Betul. Bahkan agak cukup unik, banyak kelompok Yahudi Falasya yang pada awalnya dimigrasikan ke Israel secara diam-diam, Selundupin gitu. diselundupin. Karena pada awalnya tidak Oh, disetujui itu, oh Itu iya. sampai ada filmnya itu, Iya. dibuat film itu. Kalau Oh. apa namanya, teman-teman ada yang suka nonton Netflix gitu ya, Heeh. coba cari kalau nggak salah judulnya Red Sea. Red Sea. Saya Iya, Laut Merah Laut ya, Merah. Laut Oh. Merah. Itu digambarkan tuh. Ada ya, ini jadi pahlawan nih kan. Orang-orang ini jadi pahlawan untuk mengimigrasikan Hmm. Yahudi Falasya itu ke Israel gitu. Tapi ya di kemudian hari baru tuh orang-orang Yahudi Falasya berhasil lah dimigrasikan secara resmi, secara ofisial kan Sampai gitu. hari ini masih ada mereka. Masih Kayak cu nggak kelihatan ya. Maksudnya eee, kalau yang di liputan-liputan tuh kayak kulit iya, putih semua iya, gitu. iya, ya mungkin karena dia minoritas juga di Oh sono. iya sih, bisa Dan jadi ya. sebenarnya Yahudi Falasya itu Hmm. mendapatkan, apa bahasanya, rasis juga di Oh, sono, perlakuan rasis. perlakuan rasis. Jadi mereka dianggap masyarakat kelas bawah lah. Pernah kejadian ketika ada sebuah lembaga kesehatan gitu ya, Hmm. lembaga sosial kesehatan pengen donor darah gitu kan. Hmm. Ada orang Yahudi Falasya pengen donor darah, Hmm. nggak dikasih. Dengan Oh. alasan, Anda tidak seperti kami lah, bahasa mudahnya begitu. Kasian Jadi juga. aneh kan? Lah Iya. gimana kalau katakan satu negara, satu ras atau satu agama kok begitu gitu, kok Iya. dirasiskan gitu. Bahkan ada Yahudi Arab juga, ada Yahudi Arab. Yahudi Arab tuh mungkin berasal dari Yaman atau dari Irak Hmm. kalau nggak salah gitu ya. Iya. Ada satu sejarawan Israel, Yahudi Israel, tapi dia lurus lah bahasanya gitu. Hmm. Jadi orang orang Israel Yahudi tapi lurus gitu. Namanya Avishalem kalau nggak salah. Avishalem nih seperti Ellen Pape yang suka meluruskan fakta sejarah Hmm. Zionism gitu kan. Nah, dia berasal dari Arab Yahudi Arab Irak kalau nggak salah ya. Hmm. Dia bercerita bahwa Yahudi Arab itu mendapatkan diskriminasi Yahudi di Arab. Israel. Yahudi Arab iya, di Israel. Padahal dia Arab ya. Maksudnya Arab kan lebih ganteng ya dalam tanda kutip secara Iya, look ya. iya, lebih Secara look berpendidikan gitu kan. berpendidikan nggak jauh lah Nggak si jauh. mancung gitu. Betul. Mohon maaf ya bukan kita rasis juga tapi kan kalau manusiawi lah Iya, Yahudi yang berkulit hitam kan mungkin apa sih gitu iya, kan. iya, Ya sampai hari ini sih ada praktik rasis itu kan iya. gitu. Tapi kan itu emang, nah itu dia memang karena mayoritas orang Israel, Yahudi Israel itu berasal dari Eropa, Mhm. mereka cara berpikirnya dipengaruhi kuat oleh budaya Eropa, Oh, peradaban Eropa, yang iya. mana mereka
sangat rasis terhadap Mhm. selain mereka. Jadi di dunia ini manusia nomor satu tuh orang Eropa gitu. Sampai hari ini Sampai ternyata, hari ini. sampai hari ini. Artinya Asia, mau itu Arab, mau itu India, mau itu Bangladesh. Bangladesh, mau di Korea, Jepang, emang dianggapnya lebih rendah oleh Oh. mereka begitu. Dan itu kebawa ke Israel ketika mereka pindah ke Oh Israel. iya, pasti ya begitu juga. Betul. Begitu juga di Begitu. dalam Israel ya. Heeh. Nah, terakhir nih Sat, Heeh. akhirnya konklusinya Heeh. kalau kita berbicara sejarah Yahudi, kan Heeh. tadi tuh sering pemikiran Zionism itu dikaitkan dengan sejarah Yahudi. Yahudi. Yahudi dia punya sejarah satu. Heeh. Orang-orangnya terzolimi, orang-orangnya ditindas Mhm. sehingga harus diselamatkan, dikasih tempat tersendiri kan Iya. gitu kan. Nah, terus karena memang juga ada apa namanya, ada ajaran keyakinan mereka orang Iya, Yahudi harus pindah kembali ke kembali. tanahnya, tanah yang dijanjikan lah gitu, yang Mhm. ada di Palestina. Iya. Kalau coba kita, apa namanya, tafsirkan pakai konsep ini, Iya. nggak berhasil. Karena Iya. ternyata setiap Yahudi tadi, Yahudi Falasya, Yahudi Amerika, Yahudi Uni Soviet, motivasi untuk migrasi ke Israel itu beda-beda, Ya bermacam-macam ya. bermacam-macam. Ada yang mau cari Hidup yang penghidupan lebih gitu. baik, Iya. ada yang justru nggak mau, ada yang malas, ada yang terpaksa gitu kan. Sehingga nih konklusi akhirnya adalah Mhm. nggak sah kalau kita membahas atau berbicara tentang sejarah Yahudi seakan-akan hanya ada satu sejarah saja Mmm. gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang Yahudi berarti bukan atau sejarah Yahudi bukan hanya sekedar sejarah Yahudi secara mutlak. Mhm. Sejarah Umum. Yahudi mana? Ente ente harus kita Iya, tanyain dulu. harusnya begitu. Sejarah Yahudi mana itu gitu kan. Heeh. Oh, sejarah Yahudi di Andalus kagak begitu. Kan dulu di Andalus ada orang Yahudi kan. Betul. Bahkan apa namanya terpengaruh oleh peradaban apa namanya, Muslimin. peradaban kaum muslimin termasuk kalau nggak salah di Baitul Hikmah Betul. Ada ini Ishaq bin ada. Rahawai. Nah, Ishaq bin Rahawai nama tokoh besarnya nah tuh. begitu kan, itu Heeh. kan berarti beda Namanya dong. Ishaq loh. Ishak namanya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa Itu kan sejarah. artinya Ishaq bin Rahawai ini dia seorang Yahudi yang berpendidikan, Mhm, penulis gitu-gitu. nulis gitu kan. Beda. Kalau ada yang terzolimi di mana dia terzolimi? Yahudi yang mana itu? Oh, Yahudi Eropa yang menzolimi siapa? Lah orang Eropa juga. Beda sama Yahudi yang ini, Yahudi yang itu. Ya Ishaq bin Rahawai kalau nggak salah. Kalau guru Imam Bukhari siapa namanya? Aduh ini lupa juga dah. Ntar kita ini deh ya Ya kalau ini. intinya inilah memang banyak yang jadi Ada tokoh ya banyak tokoh di Baitul terpengaruh dengan Hikmah. peradaban kaum Betul betul. muslimin gitu kan. Berarti artinya gini ya Ustaz ya, nggak bisa kita memahami yang selama ini dinarasikan Zionis bahwa Mhm. ini adalah agama Yahudi. Nah, Atau agama Yahudi itu punya sejarah satu atau ras mhm, tadi mereka juga masih kebingungan. mhm, Ini kita satu entitas, padahal ternyata tadi dijelaskan Ustadz Bambang itu berbagai berbagai macam macam. entitas dan perlakuannya pun berbeda-beda, Berbeda. motivasinya pun berbeda-beda. Mhm. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mungkin cukup dulu kali Ustadz ya. Nanti Cukup, cukup. Iya, kita lanjutkan lagi lah ya. Ngobrol kita pelan-pelan ya teman-teman. Tapi muasal itu apa ya? mengakar Mengakar, insya Allah mengakar. Supaya fundamental, kita menghadapi musuh ini kalau tadi bahasa Ustaz Ridho nggak buta nggak gitu ya. buta. Kita perlu melek supaya dari awal kita sudah kenal musuh kita kayak apa, kelemahannya gimana, baru kita nanti ngantemnya Kita dari tusuk mana. dari yang lemahnya Iya, itu. Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Asli dan Yotvet. Yotvet nyebutnya apa, Ustaz? Teman-teman apa? Kawan nyotvet gitu aja Kawan sih. Yotvet. Hmm. Terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah. Aku qouli hadza. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.